Rencana masa depan Francesco Camarda bersama AC Milan. Setelah memenangkan kejuaraan Eropa usia 17 bersama Italia dan menandatangani kontrak baru dengan AC Milan, rencana masa depan Francesco Camarda kini tengah disusun dengan cermat. Tim Primavera AC Milan saat ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Eropa, berkat adanya banyak talenta menjanjikan di dalamnya. Salah satu pemain yang paling menonjol adalah Francesco Camarda. Meski baru berusia 16 tahun, Camarda telah mencatatkan berbagai rekor di level pemuda, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak di kelompok usia yang lebih tua darinya. Camarda juga mencatatkan dirinya sebagai pemain termuda yang pernah tampil di pertandingan Serie A, menunjukkan bahwa karirnya baru saja dimulai. Musim panas ini sangat berarti baginya dengan penandatanganan kontrak baru, pujian dari legenda sepak bola Marco van Basten, dan kemenangan di turnamen internasional. Meski telah mencapai banyak hal, tantangan besar menanti Camarda menjadi pemain termuda di Serie A, membawa ekspektasi tinggi, namun dia terus menunjukkan performa impresif meski ada keraguan. Manajer baru AC Milan Paulo Fonseca, meski belum sepenuhnya menetap di Milanello, sudah mengenal potensi bintang muda ini dan berencana untuk memberinya kesempatan bermain. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Camarda akan membagi waktunya antara tim U23 dan Primavera. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ia mendapatkan pengalaman bermain yang cukup sambil terus berkembang. Selain itu, Fonseca berencana memberikan kesempatan bagi Camarda untuk bermain di tim senior dalam waktu dekat. Dengan semua persiapan dan rencana ini, masa depan Francesco Camarda di AC Milan tampak sangat cerah. Dukungan dari klub dan manajer baru memberikan harapan bahwa ia akan terus berkembang dan mencapai potensinya sebagai salah satu pemain bintang di sepak bola Eropa. Ambrosini, Loftus-Cheek memiliki segalanya untuk menjadi pemain top. Ruben Loftus-Cheek yang bergabung dengan AC Milan musim panas lalu dari Chelsea telah menunjukkan potensinya dalam beberapa kesempatan. Namun mantan gelandang AC Milan, Massimo Ambrosini, berpendapat bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum Ruben Loftus-Cheek dapat dianggap sebagai gelandang elit. Loftus-Cheek selalu dianggap sebagai pemain yang bisa mencapai puncak karir di Chelsea, namun rekor cederanya yang seringkali menghambat perkembangannya membuat klub London itu memutuskan untuk melepasnya. Bagi Milan, Loftus-Cheek merupakan profil menarik yang bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Di AC Milan, Loftus-Cheek menunjukkan dirinya sebagai pemain dengan kemampuan fisik dan teknis yang luar biasa, serta pemahaman permainan yang mendalam. Namun kendala terbesar yang dihadapinya bukan lagi rekor cedera, melainkan konsistensi dalam bermain. Sejak bergabung ia memang bermain reguler, tetapi belum mampu tampil konsisten di setiap pertandingan. Ambrosini dalam wawancaranya dengan OLBG menyatakan bahwa ketidakmampuan Ruben Loftus-Cheek untuk tampil konsisten mungkin merupakan alasan mengapa Chelsea memutuskan untuk melepasnya. Dia memiliki segalanya sebagai pemain top, tapi kami perlu melihatnya bermain di level itu di setiap pertandingan, dan tidak hanya sekali dalam 3 pertandingan. Dia memiliki segalanya, tapi dia tidak cukup menunjukkan kualitasnya. Itulah masalahnya. Mungkin itu sebabnya Chelsea melepasnya, kata Ambrosini. Kehadiran Loftus-Cheek di AC Milan memberikan harapan besar bagi Rossoneri untuk meningkatkan kualitas lini tengahnya. Namun untuk mencapai level gelandang elit, ia harus mampu mengatasi masalah konsistensi dan tampil dengan performa terbaiknya di setiap pertandingan. Ambrosini menekankan bahwa Loftus-Cheek perlu membuktikan kemampuannya secara reguler agar bisa dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik. Dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Milan, diharapkan Loftus-Cheek dapat mengatasi tantangan ini dan menjadi pilar penting bagi tim. Dengan dukungan yang tepat dan waktu bermain yang cukup, Loftus-Cheek memiliki potensi untuk mencapai puncak permainannya dan membuktikan dirinya sebagai gelandang elit di Serie A. AC Milan, di sisi lain, akan mendapatkan keuntungan besar jika sang pemain mampu mencapai konsistensinya dan memberikan kontribusi maksimal bagi AC Milan.
AC Milan akan pertahankan Luka Jovic. I Rossoneri berencana merekrut striker baru pada musim panas ini. Selain itu, memastikan adanya cadangan berkualitas untuk striker baru menjadi sebuah keharusan. Menurut laporan, Luka Jovic akan tetap berada di klub dan berperan sebagai striker cadangan. Dalam upaya mencari pengganti Oliver Giroud, Milan berisiko kehilangan Jovic yang bergabung musim lalu. Namun risiko tersebut hilang setelah Matteo Moretto mengonfirmasi di akun X-nya bahwa Jovic akan bertahan di klub. Musim ini merupakan musim yang sulit bagi Jovic dan ia mengakuinya. Awalnya ia kesulitan menyesuaikan diri dan banyak pertanyaan muncul mengenai kedatangannya. Namun performa luar biasa selama periode musim ini menunjukkan bahwa Rossoneri memiliki striker cadangan yang berkualitas dalam diri pemain Serbia tersebut. Meskipun performanya menurun pada bulan-bulan terakhir musim ini, Jovic tetap memberikan gol-gol penting di momen krusial. Nilai dari gol-gol ini tidak bisa diremehkan, terutama mengingat tekanan yang akan dihadapi oleh striker baru yang masuk. Striker muda yang akan menjadi penyerang utama di klub sebesar Milan, menggantikan Giroud, memiliki tugas yang berat di usia berapapun. Memiliki wakil seperti Jovic akan sangat membantu dalam proses transisi apapun yang diperlukan. Jovic juga menjaga agar pencetak gol tetap tersedia saat diperlukan untuk rotasi pemain. Moretto mengonfirmasi bahwa Jovic akan bertahan di klub dan kesepakatan telah dicapai antara klub dan sang pemain. Namun belum ada informasi mengenai durasi kesepakatan tersebut. Mengingat masih ada spekulasi tentang bagaimana kesepakatan ini akan disusun. Dengan konfirmasi bahwa Luka Jovic akan tetap di AC Milan, Rossoneri dapat fokus pada perekrutan striker baru tanpa khawatir tentang kedalaman skuad mereka di posisi penting tersebut. Theo Hernandez, apakah saya bertahan di AC Milan? Kita lihat saja nanti. Theo Hernandez, pemain kunci dalam kesuksesan AC Milan, kini menjadi pusat perhatian dalam bursa transfer musim panas ini. Minat terhadap bek kiri asal Prancis tersebut semakin tinggi, dan masa depannya di AC Milan sedang berada dalam ketidakpastian. AC Milan tidak ingin kehilangan Hernandez, tetapi tawaran besar yang mungkin datang bisa menempatkan klub dalam posisi yang sulit. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Hernandez memberikan pernyataan terbaru mengenai masa depannya saat berada di kamp pelatihan tim nasional Prancis. Saya fokus pada kejuaraan Eropa. Apakah saya akan bertahan di AC Milan atau tidak? Kita lihat saja nanti. Kembali ke Spanyol. Saat ini, saya belum memikirkannya. Ini adalah sesuatu yang masih akan dibicarakan, kata Theo. Paulo Fonseca, pelatih AC Milan, melihat Theo Hernandez sebagai bagian penting dari proyeknya. Kehilangan pemain seperti Hernandez tentu akan menjadi kerugian besar bagi Rossoneri, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam permainan. Theo dikenal dengan kemampuan untuk menyerang dari lini belakang dan memberikan kontribusi di fase ofensif. Kami sedang mengerjakan hal yang berbeda. Saya suka menyerang dan saya suka fase ofensif. Bagaimana pelatih? Kami telah mencoba berbagai situasi. Saya telah membuat kemajuan dalam aspek pertahanan. Ketika saya tiba di Milan, saya tidak terlalu menguasai bola dalam bertahan. Sekarang lebih baik, tapi saya lebih suka menyerang. Jelas Hernandez. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan masih belum pasti. Dengan minat besar dari klub-klub lain dan potensi tawaran yang menarik, AC Milan menghadapi keputusan sulit. Namun pentingnya Hernandez bagi tim jelas terlihat, dan Fonseca berharap bisa terus mengandalkannya dalam proyek jangka panjang AC Milan. Bagi para fans, kata-kata Hernandez ini tentu memberikan sedikit kepastian, meski semuanya masih mungkin berubah seiring berjalannya waktu.